Halo teman-teman, di sini kami ingin menjelaskan tentang siklus nitrogen. Tetapi sebelum kami mulai ke penjelasan kami, adiknya kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Gerda Sujiyoto Silaban. Perkenalkan, nama saya Indri Anusia. Oke, di sini kita melihat gambar siklus nitrogen. Berarti kita membahas tentang nitrogen. Nah, nitrogen merupakan gas yang komposisinya lebih besar di lapisan atmosfer. Bahkan O2 atau oksigen masih berada di bawah. Nah, di alam nitrogen diikat oleh yang namanya bakteri pengikat nitrogen atau biasa disebut dengan bakteri fiksasi nitrogen. Nah, bakteri fiksasi nitrogen ini biasanya tumbuh di tumbuhan kolong-kolongan. Nah, di sini kita melihat ada bintil-bintil di akarnya. Disinilah terjadi nanti proses pengikatan nitrogen. Bakteri yang berperan di sini yaitu bakteri Rhizobium dan Lactobacterium. Kedua bakteri itu bersifat saling mengikat nitrogen dan berfungsi sebagai fisiologi dan metabolisme tumbuhan. Nah, di sini kita juga melihat ada gambar hewan dan tumbuhan. Mengapa gambar tersebut ada? Karena jika keduanya mati, mereka akan mengalami proses pembusukan. Makanya di bawah ini ada jamur dan bakteri. Mereka lah nanti yang akan membantu proses pembusukan tersebut. Proses pembusukan tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara aerob dan anaerob. Jadi proses ini tadi disebut dengan dekomposisi. Nah, dekomposisi ini nanti akan banyak menghasilkan bahan organik. Bahan organik inilah yang akan nanti diproses ke tahap selanjutnya atau tahap ketiga yang disebut dengan amonifikasi. Amonifikasi ini adalah proses pembentukan amonia dan amonium. Iya, yang ketiga adalah tahap amonifikasi. Tadi yang pertama fiksasi, yang kedua dekomposisi, dan yang ketiga adalah amonifikasi. Amonifikasi atau tadi disebut dengan pembentukan amonium ataupun amonia. Nah, di sini ada NH4+. Teman-teman juga nanti jangan bingung apabila ada yang bikin NH3 atau kami di sini bikinnya NH4+. Kenapa? Karena NH3 itu belum terionisasi, sedangkan NH4+ ini sudah terionisasi dalam tanah. Nah, di sini NH4+ atau amonium. Kita lihat tanda panahnya, dia ingin menjadi nitrit atau NO2-. Nah, karena dia dari amonium ingin menjadi nitrit, nama prosesnya kita sebut dengan nitritasi yang dibantu oleh bakteri Nitrosomonas dan bakteri Nitrosococcus. Setelah dia berbentuk nitrit atau NO2-, kita lihat tanda panahnya, dia ingin menjadi nitrit atau NO3-. Karena dia dari nitrit ingin menjadi nitrat, nama prosesnya disebut dengan nitratasi yang dibantu oleh bakteri Nitrobakter. Nah, ini sudah berbentuk kompleks. Nitrat ini atau NO3- ini sudah berbentuk kompleks. Nah, nitrat ini bisa langsung disebarkan ke tumbuhan, bisa juga langsung disebarkan ke udara. Apabila nitrat ini disebarkan langsung ke tumbuhan, nama prosesnya disebut dengan proses asimilasi. Apabila nitrat atau NO3- ini disebarkan langsung ke udara melalui bakteri denitrifikasi, nama prosesnya adalah proses denitrifikasi. Nah, apabila nitrat ini nanti sudah disebarkan ke udara melalui bakteri denitrifikasi, dia sudah berbentuk nitrogen bebas yang ada di udara. Nah, jadi tambahannya tadi dari amonium ke nitrit tadi disebut dengan nitritasi, dari nitrit ke nitrat disebut dengan nitratasi. Ada juga nanti dari amonium menjadi nitrit, dari nitrit menjadi nitrat, itu disebut juga dengan tahap nitrifikasi. Gitu. Kesimpulan dari hasil presentasi ini adalah siklus nitrogen terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah tahap fiksasi atau pengikatan nitrogen oleh bakteri, tahap dekomposisi atau pembusukan, tahap amonifikasi atau pembentukan amonium, tahap nitritasi atau pembentukan nitrit, tahap nitratasi atau pembentukan nitrat, tahap asimilasi atau tahap di mana nitrat disebarkan ke tumbuhan, dan tahap denitrifikasi atau tahap di mana saat disebarkan ke udara. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.